Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, udah masuk ke 96 ya. Nanti masing-masing dari ketua kelas ataupun PJ-nya tolong di apa namanya? Direkap ya. Kira-kira udah masuk semua atau belum ya? Terutama yang reguler. Karena yang reguler saya nggak megang terkait dengan absennya ya. Nanti tolong dijadikan bukti gitu ya untuk kehadiran. Bisa? Bisa Pak. Bisa. Oke, good. Ada Herlambang ya sama siapa yang reguler satu lagi? Untuk kelas A ada Akil Pak, dari kelas B itu saya. Oh, ada Akil. Oke, Hadir Pak, ya. hadir. Maaf. Oke, tolong nanti direkap Akil ya. Baik Pak. Oke, good. Baik, kita mulai saja. Ini masih saya pakai materi lama, di mana materi lama ini terkait dengan pelatihan. Nah, jadi dulu itu ada pelatihan di Polban. Pelatihannya terkait dengan SWMM. Kebetulan pada saat itu saya diminta untuk mengisi. Nah, kira-kira kita memakai apa namanya materi yang masih sama ya, karena kurang lebih apa yang nanti disampaikan itu kurang lebih masih sama. Nah, sekarang kita masuk ke bagian dari apa yang akan kita lakukan dalam apa namanya beberapa menit ke depan. Yang pertama terkait dengan pendahuluan, apa itu SWMM, tujuannya apa, lalu bagaimana software ini mengatur dan itu juga kita masuk yang ada di peraturan. Nah, peraturannya itu yang mengikat ada drainase jalan, ada drainase perkotaan. Nah, karena ini adalah hubungannya dengan RLG, nanti tambahannya ada terkait dengan konservasi. Nah, cuman nggak semuanya akan diberikan, maka nanti ada yang harus kalian explore masing-masing gitu ya, sehingga nanti bisa lebih jelas, lalu kita bisa berdiskusi ya. Nah, yang pertama nanti ada inputan softwarenya berupa apa, lalu kita coba latihan dan juga referensi. Nah, ketika kita pembelajarannya online, maka cukup sulit ya untuk kita bisa mengikuti setiap rangkaiannya. Jadi ketika ada bermasalah, itu sulit untuk bertanya. Nah, hari ini itu adalah rangkaian dari pelatihannya atau kita belajarnya, di mana kalian bisa memperhatikan terlebih dahulu. Untuk pengerjaannya, itu kalian bisa lakukan di besok, ya, terutama yang apa namanya RPL ya, yang RPL bisa dilakukan besok, lalu dibahas, lalu di minggu depannya kita coba bahas lagi. Nah, untuk teman-teman yang RPL, kalau nggak salah udah ada surat edaran ya, kita akan ketemu online ya. Ada nggak ya? Iya, Pak. Sudah ada, Pak. Sudah ada ya? Nah, nanti kita akan banyak berdiskusi di sana. Jadi di kalau nggak salah itu tuh kalau nggak salah minggu pengganti ya, di bulan Desember ya. Di bulan Desember itu masuk ke minggu pengganti. Nah, kita baru ketemu. Nah, harapannya ketika hari ini kita coba latihan, maksudnya memperlihatkan cara penggunaannya. Besok kalian latihan, minggu depan itu sudah menggunakan proyeknya kalian. Nah, setelah proyeknya kalian di hari Kamisnya itu kita bisa cek kira-kira sudah sejauh mana di kalau ada revisi silakan direvisi di hari Jumat. Setelah itu kita ketemu lagi nanti pada saat tatap muka gitu ya untuk yang RPL ya.
Bisa dipahami ya? Oke, kita masuk ke bagian dari SWMM-nya, di mana eh, ini adalah salah satu software yang bisa kita gunakan untuk perencanaan, untuk analisis yang kita akan coba untuk drainase, baik itu dari air hujan, air limbah, perkotaan maupun non perkotaan, itu bisa dimodelkan. Nah, jadi sistemnya kalau di sini itu satu dimensi, ada yang dua dimensi tapi berbayar. Kalau yang satu dimensi ini itu softwarenya free, sehingga kita bisa eh, mengambil banyak hal di sini gitu ya. Nah, di sini kita sudah masuk ke eranya SWMM 5.2 dan ke atasnya ya. Kalau ini dulu masih di 5.013, sekarang udah masuk 52 atau 5 ketiga ya kalau nggak salah ya. Nah, tujuannya dari pemodelan ini kita bisa mengetahui manfaat dari perangkat lunaknya atau softwarenya untuk modeling drainasenya, baik sistem apa namanya campur atau terpisah. Nah, itu sebenarnya bisa ya kita lakukan. Lalu nanti kita juga mengenali komponen-komponen dari sistem drainase dari sisi aspek hidrologi maupun dari hidrolikanya. Kurang lebih sama ya. Kalian kan sudah diminta untuk mengerjakan terkait dengan hidrologinya, lalu masuk ke hidrolikanya, dihitung secara manual. Nah, sekarang kita coba gunakan langsung di dalam satu software ini. Nah, yang dimodelkan nanti sesuai dengan tugas besar kalian. Tugas besarnya kemarin sudah presentasi untuk yang RPL, maka itu yang akan kalian modelkan gitu ya. Nah, sehingga nanti akhirnya bisa kalian memodelkannya, lalu bisa menyajikan hasil dari pemodelannya. Jadi bukan cuma pemodelannya, tapi ngelihat hasilnya, lalu dicek kira-kira sudah sesuai atau belum gitu ya. Nah, ini yang bisa kita apa namanya bisa kita lihat di mana ini adalah sebuah rangkaian dari sebuah drainase yang berkesinambungan. Di sini ada yang tersiernya, ada yang sekundernya, lalu ke sungai, ke primernya, dan ini adalah satu pengantar saja ya. Nah, di sini untuk persamaan pengatur itu kita menggunakan bisa steady flow, bisa kinematic wave, bisa dynamic wave. Nah, nanti kita akan setting kira-kira mana yang perlu kita cari gitu ya. Steady flow itu biasanya pada saat kondisinya itu untuk data-data yang simple itu cukup pakai steady flow. Nah, kalau kinematik ini bisa menggunakan uh, friction dari apa namanya salurannya gitu ya. Terus ada juga dynamic. Nah, ini menggunakan Saint Venant, di mana ini nanti lebih advance lagi ya. Nah, outputnya itu kita bisa modeling suatu sistem drainase di mana kita bisa mengetahui berapa ketinggian airnya. Kalau kemarin mungkin di kalian belum apa namanya menggunakan Hekras gitu ya. Nah, kalau Hekras itu hanya untuk hidrolikanya, hidrologinya ada HMS. Nah, kalau di SWMM ini karena dia khusus untuk drainase itu udah keduanya. Hidrologinya kita masukkan, lalu hidrolikanya kita masukkan. Di mana nanti pada saat hidrologinya yang dimasukkan adalah hujannya. Jadi hujannya dimasukkan, hujannya adalah hujan rencana. Hujan rencana yang kita punya, misalkan eh, periode ulang 10 tahun atau 5 tahun. Nah, itu adalah curah hujannya, tapi yang dimasukkan bukan debitnya ya. Jadi curah hujannya yang dimasukkan, yang sudah terdistribusi. Jadi dalam misalkan
kala ulang 10 tahun, kita dapatnya adalah 150 milimeter, lalu kita coba distribusi. Nah, distribusinya kita bisa menggunakan mononobe, sehingga jam pertama berapa, kedua berapa, ketiga berapa, sampai dengan keenam misalkan, kalau misalkan direncanakannya hujannya adalah 6 jam. Nah, ini adalah hasilnya kira-kira ya. Sebentar, ini mana namanya? Nah, ini adalah hasilnya. Hasilnya apa ini teh, Pak? Hasilnya adalah berupa debitnya. Nah, kalau kita lihat di sini, kita bisa baca yang di bawah X ini adalah terkait dengan waktu. Jam pertama, jam kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Lalu ke atasnya itu adalah total inflow-nya. Artinya yang dihasilkannya itu berapa. Nah, ini kita bisa lihat di masing-masing node. Kalau kita lihat di sebelah sini, ini misalkan adalah kawasan pemukimannya. Di sini adalah kawasan apa namanya, area hijau misalkan. Di sini adalah wilayah perkantoran. Nah, ketika terjadi hujan, maka softwarenya akan membaca sistemnya, responnya itu seperti apa. Jadi sudah berdasarkan luasan area. Luasan area kita masukkan parameternya apa saja, seperti yang kemarin, koefisiennya, lalu kira-kira tutupan lahannya itu seperti apa, maka kita masukkan di sini. Begitupun untuk luasan C1 maupun C2, yang nanti kalau misalkan di sini adalah ruang terbuka hijau, kalau di sini adalah misalkan perkantoran, maka memiliki nilai koefisien yang berbeda. Lah, di sini kita langsung inputkan yang namanya hujannya. Jadi hujan yang tadi rencana tadi kita masukkan, lalu kita akan mendapatkan respon dari masing-masing subdasnya atau subcatchment areanya. Nanti akan kelihatan, oh di J5 nih masuknya dari C5, kelihatan nanti debitnya berapa. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, itu dari sisi hidrologinya. Dari sisi hidrolikanya, maka kita merencanakan di sini ada J5, ada J2, ada JJ, ada L6. Nah, ini semua, ini adalah salurannya. Sehingga salurannya ini yang kita rencanakan. Nah, bagaimana cara merencanakannya? Nanti akan kita bahas. Nah, di sini bisa dilihat ada perbedaan warna nih. Ada merah, ada kuning, ada apa ini warna ini? Bahasa Indonesianya. Ada yang tahu? Ini apa? Hijau? Bukan. Ini Tosca kali Pak. Tosca. Boleh, ini Tosca ya. Nah, ibu-ibu nggak ada yang mau jawab ini? Biasanya ibu-ibu punya warna tersendiri ya, warna seperti ini. Biasanya Asin, di Pak. kerudung ada yang mau jawab? Telur asin. Hijau telur asin. Ini kerudung mana hijau telur asin? Di Alisa ada ya hijau telur asin ya. Oke. Nah, ini tuh menggambarkan terkait dengan kapasitasnya. Merah artinya kapasitasnya itu di atas dari 80%. Nah, nanti akan dicek 10%-nya berapa, bisa jadi 1 nih kapasitasnya. Nah, di sistem ini ketika suatu drainase kapasitasnya adalah 1, itu artinya sudah melewati dari batasnya. Nanti akan ada peringatan artinya banjir. Maka didapatkan kesimpulan kalau 1 ini ada nilainya 1 ya, maka artinya itu meluap airnya, yang artinya kapasitasnya tidak cukup. Lalu ini yang 0,69, kita lihat di sini warnanya adalah kuning. Oh, berarti kira-kira kapasitasnya 69%-nya. Begitupun dengan hijau telur asin ini. Kira-kira ada di nilai 33. Nah, pada saat perencanaan, maka kita akan mengecek kira-kira ini sudah cukup atau belum. Nah, kita bisa modeling. Modelingnya kita klik di bagian sini dari J6.
Ada J4 sampai J3, J2, J1 sampai dengan O1. Artinya sederet ini dari atas ke bawah, saya coba ingin melihat kira-kira profilnya seperti apa. Nah, di sini kita bisa keluarkan profil dari drainasenya. Nah, yang hijau ini, atau hijau telur asin ini adalah terkait dengan airnya. Maka airnya itu di sini sudah melewati dari batasnya. Sehingga bisa diidentifikasi bahwasannya di bagian atau di area ini terjadi banjir. Gitu. Sampai sini ada yang ditanyakan? Ayo, ada yang mau ditanyakan dari penjelasannya? Ini Pak, saya kurang ngerti indikator airnya melebihi itu kayak gimana ya Pak? Hmm. Oke. Bagaimana cara mengetahui atau mengidentifikasi bahwa kapasitasnya itu tidak cukup? Nah, kita lihat di sini ya. Nah, di sini ada garis ini ya. Kira-kira ini adalah garis alirannya. Yang pertama, kalau kita sudah bisa lihat secara layout, maka kita lihat nih yang warna merahnya. Itu memiliki nilai yang berapa aja nih di dalam linknya. Link itu adalah drainasenya ya, salurannya. Ada satu di sini, ada satu juga di sini, ada satu juga di sini. Kalau kita gambarkan secara potongan melintang, anggaplah ini kira-kira apa namanya saluran dari drainasenya. Nah, artinya pada saat nilainya satu, itu kira-kira posisinya di sini nih, Mas. Nah, artinya ini adalah airnya nih. Sehingga bisa dikatakan bahwasannya kemungkinan terjadi banjir. Nah, kemungkinan terjadi banjir ini akan kita bisa lihat kalau misalkan kita buka dari profil memanjangnya. Maka kelihatan nih di tiap not ini melebihi dari salurannya. Kalau kita lihat di sini, ini ada garis warna biru ini. Nah, ini adalah dimensi dari salurannya. Nah, besarannya segini. Nah, ternyata airnya itu lebih besar lagi dari sini. Gitu. Bisa dipahami, Mas? Ini Ya Pak, sebentar. Ini ada nge-lag nggak dari saya? Tidak, Pak. Tidak ada. Ada nge-lag nggak ya? Tidak. Aman, Pak, aman. Yang biru-biru saya aman? Di saya nggak ada ya. terlihat Pak. Nah, paraf saya kelihatan? Kelihatan, Ada, Pak. Pak. Ada paraf nggak? Lihat, Pak. Uh, Ada, Pak. sebentar. Sebentar. Ini di komputer saya kok nggak keluar ya? Oke, gitu ya. Jadi salah satu untuk melihat parameternya bahwasannya itu sudah melewati dari batasnya adalah dilihat dari link capacity-nya itu berapa. Kalau misalkan di atas dari atau berwarna merah ini, nanti kita bisa kita ingin berapa. Kalau di atas dari itu maka disebut dengan banjir gitu ya. Baik, kalau gitu kita lanjutkan terkait dengan peraturan ya. Nah, di peraturan ya ternyata cukup banyak yang mengatur ya. Harusnya pada saat kemarin kita belajar biasanya mengacu pada untuk jalan, kita memiliki sistem drainase jalan, untuk pemukiman juga ada, atau perkotaan juga ada. Nah, sehingga nanti pada saat kita mendesain, harus kita tahu dulu pedoman mana yang akan kita gunakan. Ya, misalnya itu. Nah, selanjutnya adalah terkait dengan apa saja sih inputan dari si softwarenya. Nah, inputannya dari software ini hanya ada 3 nih.
ada 3 inputan. Yang pertama adalah geometri penampang. Nah, di geometri itu kita akan menentukan kira-kira bagaimana ya dari catchment areanya nih. Nah, setelah kita punya catchment areanya, nah, kita buat sebuah node-node nih. Oh, kelihatan nih. Sebentar biar enak. Nah, warna kuning. Nah, ini adalah node-node-nya misalkan. Nah, dari node-node ini kita lanjutnya adalah memiliki yang namanya salurannya. Misalkan seperti itu. Jadi di geometrik ini kita berbicara terkait dengan catchment area, berbicara dengan titik tinjau, di mana titik tinjau ini berfungsi untuk kita mengetahui kira-kira debitnya itu apa pada saat di titik. Kita juga bisa lihat di titik ini. Sehingga kita mengetahui kebutuhan pastinya terkait dengan berapa dimensi yang dibutuhkan itu berapa. Nah, kalau sudah ini kita sudah punya, maka geometri ini kita butuh beberapa hal. Yang pertama adalah elevasi. Ini adalah data utamanya ya. Kalau ini kita berbicara terkait dengan luas, maka di sini kita berbicara terkait dengan elevasi. Kira-kira titik tinjauan kita itu di posisi yang seberapa? Nah, nanti akan menentukan kira-kira alirannya kemana dan seterusnya. Itu menggunakan data node yang isinya adalah elevasinya. Lalu node ketemu node itu kita harus sambungkan dengan yang namanya saluran atau link. Nah, link ini nanti kita akan definisikan. Kira-kira definisinya berupa saluran apa ya? Persegi kah? Atau kita mau saluran tertutup kah? Jadi, ini adalah hal-hal yang nanti akan kita gunakan. Nah, selanjutnya ada yang namanya presipitasi. Nah, presipitasi seperti tadi, kita akan menghitung kira-kira hujannya itu seperti apa di sini. Nanti akan ada inputan. Inputannya seperti apa? Nanti akan kita lakukan ya. Yang terakhir adalah boundary condition. Nah, boundary condition ini adalah syarat batasnya. Syarat batasnya yang ada di bagian hilir. Anggaplah ini adalah outlet ya. Nah, di bagian hilir ini tuh seperti apa sih? Misalkan, nah, di bagian hilir kalian itu adalah sungai. Misalkan sungainya seperti ini. Nah, kalau sungai seperti ini, maka dia memiliki ketinggian air. Nah, inputannya maka adalah ketinggian air maksimumnya. Kira-kira seperti itu. Sehingga pada saat dimodelkan, pada saat ada air gitu ya dari catchment area masuk ke sebuah node atau titik tinjau, dialirkan oleh saluran, lalu saluran lagi sampai akhirnya adalah ketemu outlet sampai masuk ke sebuah sungai. Nah, tinggal nanti dilihat sungainya ketinggiannya berapa, gitu ya. Nah, langkah pengerjaannya itu kita akan menentukan spesifikasi dari defaultnya itu seperti apa. Nanti harus kita cek terkait dengan defaultnya, apakah satuannya sudah sesuai dengan yang kita inginkan. Ataukah satuannya masih satuan Amerika, sedangkan kita yang kita gunakan adalah satuan internasional. Yang kedua adalah kita menggambarkan nanti sebuah jaringannya yang mewakili komponen fisik dari area studi. Lalu kita menyesuaikan sebuah sistemnya, lalu kita bisa menganalisis dan juga mensimulasikan. Nah, ini adalah secara singkatnya ya.
Tuh, yang oke. Nah, ini adalah data inputannya. Jadi kita langsung masuk ke apa namanya SWMM-nya. Saya akan coba buka sebentar. Oh, sebentar. Gimana caranya? Nah, ini adalah program dari SWMM-nya. Coba ya saya ulang ya. Hmm, startup nih. Yalah. Nah, ini adalah programnya dari SWMM, di mana programnya cukup simpel. Kalau kalian lihat, eh, kurang lebih seperti ini. Di sini ada apa namanya hal-hal yang nanti kita butuhkan. Nah, di sini tadi terkait dengan satuan, maka kita harus sesuaikan dulu nih. Ada di project default-nya. Nah, ini adalah settingan-settingan yang nanti akan kita setting di sini. Bagaimana cara settingnya? Maka masuk ke project, lalu ada default di sini. Nah, kalian bisa lihat di sini, setiap langkahnya itu ada di bagian sini ya. Kita misalkan setting default project, maka kurang lebih kita masuk ke project, lalu ke default. Nah, di sini kita mau menentukan kira-kira nanti uh, kita mau namainnya apa pertama misalkan. Oh, Rengage. Kita masukkan Rengage misalkan. Oke. Subcatchment area itu cukup C. Junction mau junction J. Outfall-nya O, ya disesuaikan. Lalu conduit. Nah, conduit ini adalah si drainasenya, ya. Maka kita biasanya menggunakan L link. Nah, kalau sudah tinggal save as default to all project di subcatchment-nya. Nah, di project default ini kita akan mengisi sesuai dengan kebutuhan kita. Ini adalah default-nya. Jadi berapapun area yang nanti akan kalian ambil, maka areanya kira-kira besarannya adalah 5 hektar gitu ya. Lalu ini satuannya apa nih? Masih kelihatan. Ini kalau nggak salah satuannya. Oh ini hektar ya. Oh, nah, sorry. Awalnya kita harus rubah dulu ini ya. Di sini adalah satuannya. Nah, yang kita masuk adalah CMS ya, kubik meter second. Nah, ini kalau sudah baru tadi masuk lagi ke yang tadi. Ini sudah, lalu kita sesuaikan ini. Areanya 5 hektar dengan lebarnya misalkan 500 meter. Kalau yang kemarin adalah lebar mukanya ya. Lalu dia memiliki kemiringannya berapa. Lalu ada impervious. Impervious itu adalah tata guna lahan yang kira-kira tidak lolos air gitu ya. Lalu ada N-nya, kekasarannya itu berapa. Kalau yang pervious itu berapa. Nah, ini yang kita setting nanti. Nanti ada juga infiltrasi. Nah, kita mau gunakan apa nih? Tergantung kebutuhannya. Oh, kemarin misalkan pakainya adalah curve number. Maka kita lihat di sini adalah nilai dari curve number-nya dari masing-masing apa namanya catchment area. Nanti akan disesuaikan di sini. Nah, ini adalah pada saat kita akan setting yang namanya apa catchment area. Kalau sudah, ini sudah disetting, kita pakai default dulu lah. Lalu kita coba lihat terkait dengan nodes-nya, nah atau dari link-nya.
Di sini yang kita lihat adalah di sini ada panjang konduit, artinya panjang salurannya. Nah, defaultnya itu 400. Misalkan, kita kayaknya kepanjangan nih, kita mau 200 aja, walaupun nanti kita akan coba apa namanya ganti-ganti gitu ya. Kira-kira seperti apa. Nah, konduitnya ini ada konduit geometri, artinya penampangnya mau berupa apa. Di sini sirkular. Kalau sirkular itu berbicara tentang lingkaran. Kalau kita mau pakai trapesium, tinggal kita klik tadi. Kliknya yang mana? Ini yang titik 3. Yang titik 3-nya kita klik, lalu kita sesuaikan kebutuhannya yang mana. Gitu. Sirkular berarti ini tertutup dengan aliran yang eh, terbuka, gitu ya. Di mana alirannya itu tidak semuanya menutupi dari si salurannya. Nah, kita misalkan mau drainasinya kemarin adalah persegi misalkan. Ya sudah, di sini kita pakai rektangular. Ini adalah tingginya berapa. Bottom width ini adalah lebar dari bagian bawahnya. Misalkan 1 meter. Jadi 1 kali 1. Kurang lebih seperti itu. Kalau misalkan ketinggiannya mau 1,5, tinggal kita rubah 1,5 gitu. Jadi di sini tergantung nanti pada saat kita mau merencanakan, kita sudah bisa langsung nih, kita ngambilnya mau pakai yang mana, gitu ya. Nah, kita akan coba sesuaikan dengan apa yang ada di latihannya ya. Seperti ini, sebentar. Tadi default areanya kelihatannya. Di sini 5, ini adalah 150. Akan kita sesuaikan dulu ya. Tempat views-nya 50. Kita coba sesuaikan dulu ya. Nah, untuk infiltrasi itu tergantung dari kondisi tanah kita. Jadi biasanya ada dulu pengujiannya. Ketika dicek kira-kira berapa nilainya. Nah, itu yang nanti diisikan. Jadi tiap-tiap lahan itu pasti memiliki nilai yang berbeda. Ini sudah masuk ke node. Node-nya ini misalkan 0. X-nya ini menyesuaikan dengan kebutuhan kita ya. Artinya di sini node maksimum itu adalah ketinggian dari suatu titik tinjau yang akan kita gunakan. Contohnya misalkan tadi itu conduit geometriknya adalah rectangular open, lalu tingginya 1, lalu lebarnya 1 misalkan ya. Nah, ketika kita menggunakan rectangular open dengan ketinggian 1 meter, lalu max depth-nya adalah 1,2, maka nanti di bagian titik tinjau itu akan lebih tinggi ya, sebesar 1,2 ini. Gitu. Nah, di sininya depth, nah di sini dynamic, Hazen Williams, as default. Kalau sudah, oke. Oh, ini besarannya 0,3. Biar kelihatan. Oke, kalau sudah, maka kita masuk ke selanjutnya. Nah, untuk mempermudah nanti ngelihatnya, biar kita bisa ngelihatnya sejelas yang tadi, gimana yang tadi kita bisa lihat sejelas ini, gitu ya. Apa namanya, notnya besar, lalu si nilai dari
drainasenya besar. Nah, itu kita harus setting dulu. Jadi biar lebih mudah nanti pada saat kita akan melihat sebuah hasilnya. Nah, ini adalah setting node-nya. Gimana cara setting node-nya? Maka tinggal sama seperti tadi. uh, so, display option. Nah, di sini ya, ada di tools, ada display option. Nah, nanti disesuaikan subcatchment-nya seperti apa. Oh, ininya crosshatch. Ini masing-masing tergantung kebutuhannya seperti apa ya. Nah, saya cocoknya misalkan nilainya ini 7, besarannya, lalu bordernya 2. Untuk lanjutnya adalah terkait dengan nodes-nya, saya butuh yang cukup besar sehingga terlihat gitu ya. Nah, ada proportional to value, artinya nanti akan menyesuaikan dengan besaran nilainya. Lalu linknya di sini nilainya adalah 4, ini juga sama, label, dan seterusnya itu kita bisa coba sesuaikan ya dengan nilai-nilai ini. Simbolnya, lalu flow, background yang cukup putih ya. Oke, kalau sudah, kita masuk ke selanjutnya. Nah, di sini kita juga bisa menggunakan yang namanya auto length ya, di mana kita bisa bikin suatu area. Nah, si areanya itu bisa otomatis langsung menghitung kira-kira panjangnya berapa. Nah, di sini adalah salah satu cara kalau kita sudah memiliki eh, apa namanya foto dari Google Earth ya. Jadi dari Google Earth kita foto dulu, lalu kita skalakan. Gimana skalanya? Maka skalanya kalau kita punya sebuah nilai, kita punya Google Earth, kita cek ujung-ujungnya nih. Sorry, nggak kelihatan ya. Nah, kita cek terkait dengan ujung-ujungnya. Ujung-ujung di sini itu kira-kira berapa sih besarannya? Di sini ada lower left. Lower left adalah pojok kiri bawah. Lalu ada upper right, itu adalah pojok kanan atas. Nanti disesuaikan nih. Ini adalah misalkan polban ya. Di polban yang kita punya di sini. Lalu kita mau kira-kira ngitung otomatis misalkan. Oh, maka kita ini screenshot. Lalu kita cek kira-kira di posisi sini kita bikin titik-titik yang memiliki koordinat. Nanti tinggal memasukkan nilainya. Di lower left-nya berapa, di upper right berapa. Lalu di sini unitnya berupa apa. Gitu. Nah, caranya tinggal kita ngikutin ini. Nah, yang ngikutin, oh nanti ada view, backdrop, gitu ya. Di mana view backdrop? Sebentar, bisa hapus dulu. Nah, di sini berarti ada view, lalu ada backdrop, lalu kita load. Nah, loading di sini kita harus udah punya apa tadi? Harus udah punya yang namanya fotonya ya. Di mana fotonya nanti kita akan cari kira-kira posisinya ada di mana. Kalau saya nanti akan ada bahan ajarnya nanti akan saya berikan ya. Nah, misalkan seperti ini. Saya mau ambilnya di oh ini yang top. Nah, kalau sudah tinggal di load. Ini kalau kita ada koordinatnya ya. Nah, kalau nggak ada, maka tinggal kita oke dulu. Maka nanti akan ada seperti ini. Udah kelihatan nih. Oh, ini adalah besaran di polbannya. Tapi kalau kita lihat di bawah, oh ternyata X dan Y-nya ini masih salah nih. Masih seribuan nih. Sedangkan kalau kita mau kita lihat jaraknya, kayaknya nih
besaran dari gedung mana gedung sipil teh? Ini ya gedung sipil ya. Kira-kira tadi panjangnya berapa nih? Oh ini 700 meter nih katanya. Kayaknya nggak sepanjang itu deh. Nah maka kita nanti bisa cek di sini. Pastikan di sininya auto length-nya on. Baru kita sesuaikan nanti dengan selanjutnya ya. Nah, kita udah punya, maka masuk map dimension. Di sini ada ke view, lalu ada dimension. Lalu kita sesuaikan. Ini adalah nilai yang saya sudah punya. 78, 3983. Lalu saya punya 923. Tujuh delapan empat 646 923 9809. Nah, kalau sudah, maka kita masuk. Nah, karena hilang, di sini kita cek. Nah, sudah. Nggak ada ya. Backup. Nah, ini udah sesuai ya. Nah, kita lihat kalau kita lihat di sini besaran dari XY-nya itu udah sesuai nih. Nah, lalu gimana Pak kalau misalkan kita mau cek kira-kira sudah benar atau enggak? Kita buka Google Earth dulu ya. Sebentar, saya buka dulu. Hmm. Kita cari polban. Nah, di polban ini kita bisa lihat nih, misalkan gedung H nih, kita punya panjang berapa gedung H? Dari sini sampai sini. Oh, kira-kira hampir 70 meter. Nah, kita bandingkan dengan data yang tadi kita buat. Gedung H itu memiliki panjangnya berapa? Nah, panjangnya ini tinggal kita klik di sini. Ya, ini sekitar 64. Jadi nanti ada penyesuaian di sini ya, harus ada penyesuaian gitu. Nanti tinggal kita cek kebutuhannya itu berapa. Jadi nggak kayaknya agak sebelah sini nih. Oh, ada pohon ya. Ada pohon. Ya, sekitar 68-an ya. Jadi kira-kira ini sudah proporsional. Sehingga kita bisa langsung ngambil nih mau di daerah mana yang kita akan rencanakan. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, setelah dari situ kita sudah punya, maka lanjutnya adalah kita membuat skema jaringannya. Nah, di skema jaringan ini tadi kita buatnya adalah terkait dengan beberapa eh, apa namanya catchment yang akan kita punya. Nah, contoh misalkan, karena tadi kita sudah punya ini, saya mau ngitung kira-kira eh, besaran dari eh, gedung mana? Gedung sinilah, gedung dari pendopo ya.
Maka yang pertama kita lakukan adalah kita lihat sebelah kanan di sini ada garis-garis seperti di sini. Di sini ada add subcatchment ya. Kita tinggal klik, lalu kita klik di sini, klik lagi ya, disesuaikan dengan luasan dari atapnya. Misalkan klik 2 kali untuk mengakhiri. Saya klik kanan ya. Maka di sini sudah kita dapatkan catchment area-nya. Catchment area-nya kita bisa lihat nih di sini. Ada C1. C1 itu apa? Oh, ternyata di sini kita bisa ketik ya. Nama mau apa? Mau pendopo, mau apa? Nah, dari sini kita sudah punya areanya adalah 0,29 hektar. Di mana di sini adalah width itu adalah lebarnya ya. Lebar yang dimaksudnya apa? Lebar dari panjang terjauh. Kira-kira maka dari titik ini ketika hujan, panjang terjauh itu yang mana gitu ya. Berarti kalau kita lihat di sini ada paling tingginya, lalu ini adalah talangnya, maka panjangnya kira-kira yang ini. Kira-kira dari sini sampai ke sini. Nah, kira-kira 34 meter atau 35 meter gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Jadi width di sini adalah panjang dari pengalirannya itu berapa. Lalu slope-nya berapa? Ini yang kita input nanti ya. Kebutuhannya seperti apa? Nah, kalau sudah misalkan. Lalu selanjutnya kita bisa bikin yang lainnya. Nah, ini adalah contoh dari sistem yang akan kita lakukan. Nah, dari sistem ini tadi udah catchment-nya. Lalu ini adalah RG-nya. RG terkait dengan rain gauge-nya. CA terkait dengan catchment area. Ini adalah junction. Lalu ini adalah outlet, ini ya outflow-nya. Outflow-nya itu mau seperti apa? Nah, di sini ada conduit. Conduit itu berbicara tentang drainasenya. Nah, kalau sudah, maka kita harus buat keseluruhan ini. Dari si skema jaringannya itu seperti apa. Nah, kalau sudah, maka nanti kita akan masuk ke bagian properties dari masing-masingnya. Di sini ada junction 5, ada subcatchment, ada sebentar. Anggaplah kita buatnya yang satu ini sudah ada, maka lanjutnya adalah kita buat terkait dengan node-nya. Saya bikin node-nya di sini, ada salurannya. Lalu di sini. Lalu outflow-nya adalah di sungai dari Polban, misalkan di sini. Ya. Nah, setelah itu saya bikin conduitnya. Conduitnya berarti saya mau dari paling ujung sini ke ujung sini, klik sekali. Lalu ke sini sampai dengan ke sini. Nah, ketika kita sudah punya data ini, data catchment areanya, data dari junction-nya, lalu di sini adalah, sorry ini pumping-nya. Atasan, sorry ini bukan. Ini pump ya. Hapus tinggal delete biasa ya. Ini nih. Nah, ini nih. Yang garis ini. Nah, ini adalah junction ini. Apa namanya? Dari salurannya. Nah, ketika kita sudah punya ini, baik itu adalah catchment area, junction, conduit, dan juga outflow, maka sampai di sini ini belum bisa di running nih. Karena itu belum kita sambungkan antara catchment area dengan junction-nya maupun dengan link-nya. Nah, di sini kita harus sambungkan dulu. Di sini cara sambungkannya gimana? Klik 2 kali. Nanti di sini ada yang namanya outlet-nya. Outlet-nya adalah artinya ketika catchment areanya adalah C1, itu keluarnya lewat mana? Keluarnya lewat node yang mana? Oh, di sini ada node J1. Maka kita tulis di sini J1.
Nah, maka kalau sudah ada titik-titik di sini, ini kita hilangkan dulu ya backdropnya ya. Oke. Option, option. Nah, ini. Nah, tadi sudah ada nih titik-titik garis ini, artinya sudah tersambung. Nah, kalau sudah tersambung di J1, maka sudah nyambung antara catchment dengan linknya. Nah, kalau sudah, maka kita buat yang namanya rain gauge. Nah, rain gauge itu kira-kira posisinya yang bentuk hujan ya, rain gauge. Kalian boleh ambil di sembarang tempat. Nah, di sembarang tempat ini nanti kita tinggal masukkan nih RG1. Cara bukanya tinggal di sebelah kiri ini kita klik 2 kali. Nah, di sini adalah yang harus kita masukkan. Oh, yang kita masukkan adalah intensitasnya. Kalau udah intensitasnya, intervalnya berapa, terus datanya berupa apa. Oh, kalau time series kita klik 2 kali. Nah, ini ada satuannya ya. Kalau sudah klik 2 kali. Jadi yang diklik adalah series name. Kita klik 2 kali, nanti keluarlah nilai ini. Misalkan ini adalah R10. Nah, di sini kita tinggal masukin nih nilainya. Misalkan pertamanya adalah 12, lalu ke sini adalah 30, di bawah 45, lalu masuk turun lagi ke 30, lalu ke 12 lagi. Misalkan ini jam ke 0, 0, 0, ini adalah 1, 2, 3, 4 ya. Kalau sudah tinggal oke di sini, maka ini sudah bisa kita masukkan yang namanya hujannya. Nah, hujan ini dari mana Pak dapat 12, 30, 45, 30, dan juga 12? Ini adalah dari curah hujan rencana yang kita tadi bahas misalkan di 150, lalu kita distribusikan ke dalam beberapa jam. Cara distribusinya kita bisa pakai mononobe. Kalau sudah pakai mononobe nanti keluar jam pertama berapa, kedua berapa, ketiga berapa, dan keempat, dan seterusnya. Ya, kalau sudah kita oke, maka kita tinggal sambungkan antara rain gauge dengan catchment kita. Maka klik 2 kali, di sini ada rain gauge-nya nih. Tinggal kita pilih, oh ada RG1. Kalau sudah, maka tinggal kita close. Nah, di sini ada hal yang harus kita input. Tadi terkait dengan rain gauge, terkait dengan catchment area, nanti disesuaikan areanya benar nggak segini, lalu kemiringannya benar nggak, lebarnya segini benar nggak, lalu slope-nya berapa, impervious-nya berapa, dan seterusnya. Nah, data-data inilah yang nanti kita masukkan berdasarkan parameter dari fisik dari si yang kita akan tinjau. Nah, itu dari catchment area-nya. Di sini juga ada junction. Nah, di junction ini tadi yang penting adalah terkait dengan elevation. Nah, elevation-nya tuh berapa di sini? Misalkan tadi di coba di sini tadi ada namanya. Nah, di sini udah ada nih 826, 827 ya, kira-kira 826 lah ya misalkan di sini. Oh, rubah geser ya. Nah, maka tinggal kita klik di sini, lalu masukkan invertnya berapa tadi? 827 misalkan. Di sini kita mau 826 secara rencananya. Di sini kita mau masukin 822 misalkan karena terlalu jauh. Nah, kalau sudah, maka kita lihat lagi nih di sini. Jaraknya sudah benar belum nih? Nah, cari jarak adanya di conduit.
dari junction 1 ke junction 2 jaraknya benar nih 59 meter. Kalau misalkan ternyata 70, kita tinggal sini 70 gitu ya. Hanya di kisaran sini saja. Nah, yang kedua, selain panjangnya, ada juga terkait dengan roughness-nya. Apa itu roughness? Roughness itu adalah terkait dengan kekasaran atau nilai meaningnya. Nah, nilai meaningnya berapa nih? Oh, ternyata kita mau pakai 0,013 misalkan. Nah, berarti ini juga sama. Nanti disesuaikan kebutuhannya berapa. Nah, di sini nanti karena tadi panjangnya otomatis, maka bisa kita lewat ya kalau kita otomatis. Baik lagi ke sini. Kalau sudah, tadi range-nya sudah, catchment area-nya sudah, junction-nya sudah, conduit sudah, outflow-nya sudah. Nah, kalau kita lihat, di sini adalah parameter-parameternya. Tadi junction yang harus kalian lihat adalah invert elevation-nya. Di subcatchment yang kalian lihat adalah ini sudah sambung belum nih? Kalau di subcatchment itu sudah nyambung belum dengan rain gauge-nya? Nah, kalau belum nyambung maka tinggal disambungkan. Lalu outlet itu tergantung dengan kalian mau masukinnya pertamanya kemana. Lalu di sini ada slope, ada impervious, juga besaran areanya sudah sesuai atau belum. Dan juga si lebarnya, ya lebar dari panjang penyaluran. Nah, di conduit yang harus kalian pastikan adalah berdasarkan shape-nya, lalu juga length dan juga roughness-nya. Nah, ini harus dicek kira-kira sudah benar atau belum. Nah, terakhir di outfall-nya. Nah, kalau di outflow-nya, yang dicek adalah tadi terkait dengan elevasi. Nah, sekarang dengan tipenya. Nah, tipenya ada beberapa tipe nih. Ada normal, ada juga free, dan lain-lain. Kalau kita lihat di sini, kita masuk ke outflow. Nah, di sini ada tipenya ya. Nah, tipenya berupa apa? Oh, tipenya ada berapa macam nih? Ada normal, ada fix, ada tidal, ada time series. Free artinya begitu keluar dari saluran, itu langsung keluar ya. Udah nggak dipikirin lagi, pokoknya langsung keluar aja. Nah, kalau normal itu berbicara tentang apa namanya besaran dari si kemiringan rata-ratanya. Lalu ada fix. Kalau fix ini berarti kita tentukan. Misalkan tadi kondisinya adalah ada di sebuah sungai. Nah, fix ini kita mau pakai kondisi sungai maksimumnya, maka diambillah fix. Kalau tidal, kalau misalkan kita berada di pasang surut. Nah, secara umum, pengertiannya kurang lebih ada di sini ya. Di sini adalah water surface elevation. Nah, ini adalah terkait dengan outflow-nya. Nah, outflow-nya ini tadi fix kalau kita sudah tahu berapa water elevation-nya. Time series kita punya datanya. Tidal juga kalau kita punya datanya dari pasang surut. Free atau normal itu menyesuaikan. Gitu ya. Jadi nanti yang dimaksud dengan apa tadi namanya boundary condition adalah ini ya. Kira-kira tipenya mau apa. Nah, kalau sudah itu lanjutnya tadi range gauge-nya sudah ya. Ini yang dimasukkan satu-satu disesuaikan tadi besarannya, range unitnya harus milimeter, lalu range formatnya adalah intensitas gitu ya di sini. Lalu kalian mau masukin time series-nya di sini ada TS polbar misalkan, tergantung kalian mau masukinnya di mana. Nah, kalau sudah maka tinggal selanjutnya adalah running. Nah, running ini tinggal masukin data, ini kan sudah ya, anggaplah ini sudah. Lalu kita masuk ke running. Nah, runningnya itu tinggal masuk ke project. Sorry. Ada run simulation. Nah, di sini artinya running was successful. Artinya ini sudah di running nih. Nah, di sini ada continuity error. Nah, ini semakin kecil, maka semakin baik nilainya.
Nah, nanti di sini perlu pengkajian khusus terkait dengan surface running run off-nya. Berarti di sini ada yang error sedikit. Nanti kita cek di sini di mana ya. Kalau sudah, artinya running sudah bisa kita lakukan. Tinggal kita cek terkait dengan hasilnya seperti apa. Caranya tinggal masuk ke result. Sebentar, nanti. Nah, manajemennya mau ngelihat mau eh, besaran dari peak runoff-nya misalkan. Oh, di sini besarannya kita tahu. Lalu notes-nya kita mau terkait dengan total inflow. Lalu link-nya kita mau terkait dengan tadi capacity. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, kalau kita lihat di sini bisa kita eh, mainkan ya. Nah, ini adalah sesuai dengan ukuran dari waktunya itu berapa runningnya. Nah, ternyata kalau lihat seperti ini, artinya itu tidak bermasalah ya, karena posisinya airnya itu bisa mengalir dengan baik. Kelihatannya tinggal kita ke create a profile plot. Masuk plot dari sini, lalu klik lagi di sini, lalu endnote-nya kita klik lagi di sini, baru masukkan ke sini. Find path udah ada, kalau udah sesuai L1, L2, lalu kita lihat. Nah, di sini adalah posisi dari flow-nya. Bagaimana cara ngelihatnya? Nah, ini cara modeling. Nah, ini adalah airnya, ya. Kelihatan. Nanti kira-kira kita ambil pada posisi peak-nya. Di mana posisi peak-nya? Kira-kira daerah sini ya. Disesuaikan dengan besarannya. Nah, ini artinya kita mengerti dengan baik. Gitu. Nah, di sini kalau kita mau coba-coba, oh gimana nih kalau misalkan tadi tidak pengen lihat yang tidak terlalu baik, nah, kita keluarin dulu. Kita perbesar ya nilai rain gauge-nya ya. Misalnya kita atur pura-puranya, jangan biar kelihatan ekstrim di sini jadi 90 misalkan. Nah, tinggal kita masuk lagi ke project, run simulation. Kita lihat di sini. Tinggal masuk lagi ke map tadi. Sorry, tadi ke dari sini sampai di sini. Find path. Lalu kita nah, tadi karena posisinya outletnya itu adalah free, maka dia bisa dengan cepat untuk apa namanya mengalirkan air dengan baik ya, karena kemiringannya cukup tinggi. Nah, kita bisa lihat nih di link itu kita mau lihat velocity-nya misalkan ya. Tadi di mapnya city-nya harusnya sih cukup tinggi ya di sini. Nah, di sini cukup tinggi ternyata bisa sampai 2 meter kubik per detik. Nah, artinya kita juga bisa mendapatkan data-data ini nih, kebutuhannya berapa. Ya. Nah, kurang lebih itu sesimpel itu, cuman memang butuh latihan sama pendalaman terkait dengan beberapa fitur yang bisa kita lakukan. Nah, ini adalah hasil runningnya gitu ya. Kalau kita buat. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Ada yang mau ditanyakan? Cukup panjang ya? Oh, ada yang mau ditanyakan.
Nggak ada suaranya, Mas? Kecil? Untuk catchment area sendiri, Sebentar. kalau Agak misalkan terlalu nanti kecil, kita bentar. mau mendesain lahan, itu kan tingkat itu itu pun tanpa menggambar catchment area tetap sampai tergantung saja atau tetap dibagi-bagi tergantung arah dan sehatnya Pak. Ah, sebentar ya. Ini teh agak kurang jelas di saya. Ada yang bisa bantu saya untuk menjelaskan tadi Ray nanya apa? Ray, coba di chat, Ray. Oke. Mana coba? Sambil yang lain, ada yang mau ditanyain lagi? Jadi sedikit singkatnya, ini adalah basicnya ya. Basicnya, nanti di minggu depan kita bicara tentang konservasinya. Kira-kira kalau kita mau pakai resapan, gimana? Kira-kira kalau kita mau pakai apa namanya tampungan itu seperti apa? Kalau kita menggunakan pompa itu bagaimana? Nah, semuanya itu sebenarnya bisa ya. Bisa tinggal kita ulik sebenarnya dari si softwarenya. Tapi secara umum itu dia bisa untuk memodelkan hal-hal seperti tadi. Oke, apabila mau desain di perumahan, bentuk atap itu mungkin bisa macam-macam untuk saya sendiri. Itu kita gambar perbangunan tiap bentuk atap sendiri ya. Oke, nah pada saat kita akan mendesain sebuah catchment area, itu balik lagi keinginan kita mau sedetail apa. Kalau misalkan kita mau tinjaunya kawasan, maka cukup di bagian seluruh perumahannya, di bagian bloknya. Tapi kalau kita mau ninjau satu persatu dari rumah, itu kira-kira butuhnya berapa ya? Si eh, apa namanya keluar debitnya berapa? Maka kita bisa berdasarkan alirannya. Contoh misalkan, di sini saya punya rumah bentuknya ini ya. Ini adalah tampak depannya. Kalau saya lihat tampak atasnya, maka kira-kira misalkan ini rumahnya. Misalkan rumahnya seperti ini ya. Nah, kebutuhan kita tuh seperti apa? Kalau misalkan mau sedetail ini, maka yang kita buat catchment areanya ya sebesar ini. Kalau kita mau tahu nih besaran debitnya apa di tiap-tiap catchment ini. Nanti tinggal bikin di sini adalah node-nya, lalu misalkan di sini juga node-nya, lalu kita hubungkan. Misalkan terjauhnya dari sini nih, tengah-tengahnya itu ke sini. Nah, itu kira-kira berapa? Nah, untuk width-nya atau lebarnya harus dilihat dan dilogikakan. Kalau misalkan ada air jatuh di sini, itu bisa langsung turun ya, tapi turunnya pasti gini ya, turunnya ke bawah, baru masuk ke talang, dari talang baru masuk ke bagian si talang tegak. Nah, maka yang diambil width-nya adalah panjang ini, sepanjang ini, gitu. Jadi nggak diagonal gini, ya. Jadi lagi-lagi untuk kedetailan dari sebuah pemodelan tergantung kalian butuhnya seperti apa, gitu. Bisa dimengerti, Herlambang? Nah, bisa ya? Oke, ada lagi yang mau ditanyakan sebelum saya kirimkan datanya untuk kalian coba? Minimumnya eh, kalian coba eh, yang seperti dicontoh dulu. Kalau udah keluar hasil, baru kalian coba ke model kalian ya, detailnya kalian.
Nah, oke. Kemudian Pak, untuk konfirmasi jarak itu lewat Google Earth. Ya, salah satu caranya seperti itu ya, yang mempermudah kita punya acuan dulu nih. Acuannya panjangnya itu berapa? Jangan sampai kan ini kita masuknya ke pendimensian ya, dimensi dari sebuah drainase. Yang artinya panjang itu cukup penting bagi kita. Cukup penting nanti dari sisi jumlah dari si drainasenya. Kalau pakai Udich harus berapa? Nah, itu kita lihatnya dari situ. Jadi, kalau misalkan kita nggak punya data aktualnya, maka kita bisa gunakan Google Earth. Tapi lebih baik lagi adalah kita punya data aktualnya. Sehingga kita bisa ngukur sepanjang apa, besarannya berapa, elevasinya berapa. Sedetail itu. Ya. Ada lagi? Ada lagi yang mau ditanyakan? Oh, ini pasti. Oke. Gitu ya. Ini adalah nilai-nilai meaningnya yang nanti bisa kalian coba cari. Itu kalau misalkan pakai meaning untuk si rumput itu berapa, untuk open channel ini ya, open channel ya. Misalkan tadi ada aspalnya nih. Oh, aspal tuh nilai meaningnya segini. Tinggal kalian mau pakai yang berapa. Kalau misalkan konkret, konkret di area sini, gitu ya. Terus tadi misalkan infiltrasi, nah infiltrasinya kita mau pakai yang mana? Contoh misalkan residensial untuk perumahan, kita mau pakai yang kira-kira soil groupnya C, besarannya 90, gitu ya. Nanti disesuaikan dengan ini, gitu. Ini adalah data-data yang bisa kita gunakan. Ini asumsi-asumsi yang kita gunakan. Di sini kalau kita pakai kinematik itu kita nggak bisa kalau ada backwater. Apa sih backwater? Backwater itu kalau misalkan kita bikin sebuah apa namanya saluran, lalu misalkan tiba-tiba di sini ada sedikit bendung gitu ya. Nah, ini adalah airnya, terus ke bawah. Nah, di sini tuh ada kemungkinan backwater nih, yang artinya airnya nanti naik. Nah, di sini tuh akan ada backwater. Nah, dia nggak bisa nih buat modelin ini. Sehingga baiknya nanti kita gunakan dynamic wave routingnya gitu. Nah, ini misalkan dari storage junction. Nah, tadi kita bicara terkait dengan storage junction. Ini bicara tentang apa namanya? Link. Link itu adalah drainasenya. Nah, di sini adalah junctionnya nih. Nah, kalau kita mau bikin resapan ataupun kita mau bikin apa namanya kolam tampung, nah kita bisa nih di storage node namanya, tinggal disesuaikan kebutuhannya berapa. Nah, dari sini juga kita bisa integrasikan dengan yang lainnya, dengan dimensi yang lainnya, gitu. Di sini ada catchment parameter, itu bisa kalian pelajari nanti. Ini untuk infiltrasinya, beberapa bisa kalian pelajari lah ya kalau yang ini. Itu untuk hari ini. Sebelum kalian masuk ke bagian pengolahan datanya, kira-kira ada yang mau ditanyain nggak? Baik dari kelas RPL maupun kelas dari reguler. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan ya pemodelannya. Nah, ini biasanya nggak akan ada pertanyaan kalau kalian belum mencoba. Tapi kalau kalian sudah bisa mencoba, biasanya, oh ini Pak kayaknya error di sini dan di sini, ya. Jadi besok silahkan kalian coba. Ketemu lagi sama saya di hari Kamis minggu depan. Itu kita bahas terkait dengan error-errornya kalian, ya. Ini ada pertanyaan. Jelaskan ulang skala dari screenshot Google Earth. Oke, boleh.
Dari sini ya. Nah, di sini bagaimana cara kita mulai, bagaimana cara kita mencari yang namanya data dari Google Earth. Nah, data dari Google Earth itu tinggal kita buat ya. Contoh misalkan di sini ada Google Earth ya, di sini ada Polban nih. Nih, Politeknik Negeri Bandung ya. Misalkan kita oh sorry. Nah, kalau kita sudah punya di sini, maka kita tinggal bikin titik-titik nih. Titik-titik yang dimaksudnya apa? Titik-titik kebutuhan datanya. Nah, kebutuhan datanya itu yang mana? Kebutuhan datanya adalah bagian ini. Ada lower left sama upper right. Upper right yang mana ini? UP, UR, upper right. Ini adalah lower right. Sobat, lower left ya, sorry, LL. Yang mana? Yang ini nih, ujung ini, ujung-ujungnya. Kita buat di Earth, misalkan ya, di sini. Nah, tinggal kita bikin LL. Oh, di sini LL nih. Kita tinggal bikin di sini namanya LL. LL. Sorry. Lower left. Nah, di sini lihat satuannya apa. Kalau tadi adalah XY koordinat, maka tinggal kita gantinya tinggal di tools, masuk ke option, lalu di sininya kita masukkan sesuai dengan XY. Nah, maka nanti LL ini kita bisa lihat kira-kira posisinya. Sorry, properties. Ah, mana? Nah, oh, sorry. Eh, sebentar. Kok nggak keluar ya? Oh, UTM, sorry. UTM ya. Nah, maka keluar ini ya. Nih, nilai isting. Sorry. Nah, nilai ini ya yang akan kita pakai. Isting T mana? Isting T X, Y-nya adalah yang 9 ribuan. Gitu. Nah, tinggal kita collect datanya. Ini udah ada LL, kita mau masukin lagi, misalkan tadi upper right, misalkan upper right. Nah, kita udah punya data ini nih. Tinggal kita screenshot. Screenshot di sini tinggal screenshot ini aja ya. Nah, tinggal dapat ini sini. Maka kita sudah punya datanya nanti. Gitu. Datanya contoh misalkan screenshot yang mana tadi? Maka kita punya data screenshotnya yang seperti tadi ya. Tinggal nanti disesuaikan besarannya itu seperti apa. Nah, di sini nanti penyesuaian. Berapa sih nilai-nilai ini dengan bagian yang di lower left dan juga upper right. Nah, kalau sudah tinggal ikuti ini. View ke dimension, masukkan koordinat, lalu aktifkan auto length di pojok kiri bawah. Gitu. Ya, ada lagi? Ada lagi? Sambil nunggu saya masukin. Mana ya? Eh, pelatihan. Sini.
Saya ngirimnya ke RLG. Email di sini. Harusnya sih sudah keluar. RLG. Lalu satu lagi ke sudah ada ya ke grup ya? Sudah ada? Sudah. Ada. Nah, Sudah, Pak. kalau sudah, silahkan kalian pelajari mumpung masih ada waktunya ya. Besok untuk yang RLG, RPL silahkan dicoba bersama-sama dengan timnya. Silahkan. Kalian mau Zoom masing-masing silahkan. Untuk yang reguler TPPG, kalian juga perlu untuk dicoba ya. Kalian udah dapat tugas besarnya? Yang reguler? Rit? Sudah, Pak. Oh, sudah. Rafa sudah. Nah, nanti tinggal disesuaikan. Tapi saran saya, coba dulu sesuai dengan tadi yang sudah dijelaskan, yang ada di panduan. Kalau sudah berhasil, lalu kalian sudah mengerti, silahkan masuk ke proyek kalian. Gitu ya. Ada lagi yang mau ditanyakan sebelum kita akhiri? Cukup, Pak. Cukup. Dari RLG? Sorry, dari RPL? Cukup? Cukup, Pak. Cukup. Baik, silahkan dicoba masing-masing ya. Nanti untuk detailnya tentu perlu kita ketemu ya. Besok minggu depan besok itu coba, minggu depan Kamis itu kita asistensi. Kira-kira apa yang terjadi di minggu depannya lagi kita tatap muka untuk membahas lebih detail. Kira-kira seperti apa ya. Baik, kalau nggak ada lagi, terima kasih untuk hari ini. Silahkan dicoba. Pastikan kalian mencoba ya, sehingga nanti tahu errornya apa, kesulitannya di mana, nanti biar ada bahasan. Kalau nggak ada lagi, terima kasih untuk hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih, Terima Pak. kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Set, Pak.